Halo adik-adik apa berkat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Adik-adik apa berkat, hari ini adalah dimana kita merayakan hari Paskah. Oke, adik-adik apa berkat, siapkan dirinya karena kita mau memulai ibadah Aba Berkat. Oke, adik-adik apa berkat, kita nyanyikan lagu Bapak Engkau baik, sungguh baik buat kita semua. Oke adik-adik yang berkat, biarlah lagu kita nyanyikan bersama-sama. Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Oke adik-adik, saatnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena hari ini sampai saat ini Engkau ya Tuhan telah memberkati adik-adik yang berkat. Sampai saat ini mereka mau mengikuti ibadah sekolah Minggu Aba Berkat. Kiranya Engkau memberkati adik-adik Aba Berkat dan orang yang mendampingi mereka, orang tua mereka, kakak-kakak mereka ya Tuhan, Kau berkati. Dan Kau berkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang berkat, saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Dan kita berjumpa pada Yesus Kristus yang telah membuat kita. Oh sukacitaku, saat ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yesus yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku ini
sukacitaku, sangat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sangat ku jumpa. Dia mengasihi aku dengan hati yang baik. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, melakukan kehidupanku. Padanya ku berharap, dalam sebuah kehidupanku. Oke adik-adik apa berkat, saatnya Kakak Kris mengingatkan buat adik-adik berberkat, jangan lupa memberikan persembahan untuk Tuhan. Oke adik-adik berberkat, jangan lupa mengingatkan kepada papa mama yang bersama adik-adik berkat. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Oke adik-adik kamu berkat, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan dirinya, persiapkan Alkitabnya, dan kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Karena firman Tuhan biarlah tertanam di hati kita dan bertumbuh menjadi sumber kehidupan kita, kekuatan kita. Oke adik-adik kamu berkat, firman Tuhan ku dengar.
adik-adik Aba berkat, selamat mendengarkan. Oke adik-adik Aba berkat, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami, terkhusus adik-adik Aba berkat yang sedang menonton ataupun yang belum sempat bergabung menonton ibadah sekolah minggu Aba berkat. Kiranya Engkau juga memberkati, beserta orang tua yang mendampingi mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu memimpin dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Kau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik Aba berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan, kelanjutan dari minggu lalu. Cerita kelanjutan dari minggu lalu. Tapi kita buka Alkitab dulu di dalam Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kakak Kris akan membacakan, adik-adik Aba berkat jangan lupa membuka Alkitabnya di rumah sambil mengikuti apa yang Kakak Kris bacakan ya. Oke, Kakak Kris akan mulai dari ayat 13 sampai seterusnya, sampai ayat 26 ya. Kejadian 47 ayat 13, perikop tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadapi Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing, domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18, setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain.
Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Ayat terakhir, ayat 26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Oke, adik-adik apa berkat? Ini cerita tentang Yusuf lagi, tetapi cerita tentang Yusuf ini mengenai kelaparan di Mesir. Waktu itu minggu lalu sebelumnya Kak Kris menceritakan tentang kelaparan di tanah Kanaan, di mana saudara-saudaranya dan papahnya, orang tuanya Bapak Yusuf mengalami kelaparan ataupun mungkin kekeringan. Nah, adik-adik apa berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi sebelumnya adik-adik apa berkat, adik-adik apa berkat ketika haus pasti akan mengambil air minum, ya kan? Mengambil air minum, ambil gelas, mungkin ada dispenser, kita tuangkan air itu, terus kita minum, kita teguk, rasanya segar. Begitu pula ketika Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan. Jadi adik-adik apa berkat, orang-orang di tanah Mesir pada waktu itu tidak bisa makan es krim ya. Pada waktu itu nggak ada es krim. Minum air saja hanya bisa sedikit sekali. Tanah kering, pohon-pohon mati. Mereka berjalan lemas. Wah, mereka berjalan lemas karena sudah kelaparan ya. Sudah kelelahan, tidak ada tenaga lagi. Karena kelaparan, karena airnya hanya sedikit sekali dan makanan tidak ada. Ketika ada anak minta orang tuanya, minta makan ayah ibunya, aku lapar ayah katanya, aku lapar ibu. Tapi tidak ada yang bisa memberikan makanan karena tidak ada lagi makanan. Ada anak-anak yang datang ingin minta makan sama ayah sama ibunya, mama atau papanya kan. Pada waktu masa ataupun zaman Yusuf di tanah Mesir, kekeringan di tanah Mesir, masa kelaparan di tanah Mesir, orang-orang Mesir, anak-anaknya yang kelaparan itu meminta makanan sama ayah dan sama ibunya itu tidak ada. Jadi mereka untuk berjalan lemas. Akhirnya, adik-adik berkat yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang pergi ke Mesir. Tempat seorang raja muda, kata mereka, raja muda, kami mau beli bahan makanan. Raja muda itu adalah Yusuf. Yusuf pintar. Bila ada orang datang meminta makanan, dia tanya dulu nih adik-adik berkat. Ya kan? Kalau mau beli, apa bayarannya? Kalau ada yang mau beli ini, apa bayarannya? Mereka menunjukkan uang mereka. Menunjukkan uang,
kalau ada uang boleh beli, katanya. Kalau ada uang baru boleh beli. Kalau semua gratis, nanti makanan cepat habis di tempat ini dan dibuang seenaknya. Wah, ya kan? Siapa yang sering begitu, ada makanan tiba-tiba nggak habis, ya kan, adik-adik Abu Berkat, padahal mama papa mungkin udah capek masak ya, membelikan makanan, mungkin adik-adik Abu Berkat nggak habis, langsung dibuang saja. Mungkin kan kalau nggak habis, mungkin kalau adik-adik Abu Berkat bisa dimakan nanti siang, atau kalau ada kakak berbagi, ya kan? Karena sayang. Adik-adik Abu Berkat, wah, pada waktu itu Raja Muda Yusuf pintar. Ayo adik-adik, dari situ Raja Muda Yusuf ini dia pintar. Karena apa? Dia diberkati Tuhan. Karena dia diberkati Tuhan, dia mempergunakan kepintarannya yang diberikan oleh Tuhan. Lama-lama uang orang-orang di tanah Mesir habis. Tadi kan katanya kalau makanan habis, ada uang, ada makanan. Tapi ketika saat ini uang mereka habis, orang Mesir ini, mereka tetapi ketika kekeringan belum selesai, juga adik-adik mereka terancam kelaparan. Mereka membawa sapi akhirnya. Membawa sapi, kuda, dan domba pada Yusuf karena hanya di tempat Yusuf ada makanan. Karena hanya ada di tempat Yusuf ada makanan. Wah, kata mereka, Raja Muda yang baik hati, kami mau membeli makanan kepadamu. Di situ Bapak Yusuf mendengarkan mereka ya. Di situ Bapak Yusuf mendengarkan mereka. Orang-orang gemetar karena sudah kelaparan adik-adik. Mereka meminta makan. Yusuf pintar. Dia tanya lagi nih sama orang-orang Mesir. Katanya kalau uang sudah habis, bagaimana bayarnya sekarang? Yusuf bertanya sama orang-orang Mesir. Mereka membawa sapi, kuda, dan domba. Mereka semua binatang ditukar dengan makanan. Adik-adik Abu Berkat. Karena mereka sudah tidak ada uang lagi, akhirnya mereka menjual ternak mereka, sapi, domba, kambing. Mereka butuh makanan, akhirnya ternak mereka itu dijual, adik-adik Abu Berkat. Nah, bagaimana dengan harta Yusuf? Ya, malah makin lama makin sedikit hartanya, atau makin banyak. Tentu saja makin banyak adik-adik Abu Berkat. Harta Bapak Yusuf ini semakin banyak karena dia mempergunakan kepintarannya yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik Abu Berkat, dari mana kepintaran Yusuf itu ada? Tentunya dari Tuhan. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ayo adik-adik Abu Berkat, Yusuf pintar karena diberkati oleh Tuhan. Sekarang adik-adik Abu Berkat, sekarang semuanya sekarang semuanya sudah habis uang. Tidak ada dan binatang-binatang lagi nih. Uang tidak ada, binatang-binatang sudah tidak ada, juga tidak punya lagi, ya kan? Mereka cuma punya rumah dan tanahnya sendiri. Adik-adik, tahukah adik-adik di mana masih ada makanan? Hanya di tempat Yusuf lagi yang ada tempat makanan. Akhirnya mereka datang lagi. Mereka datang lagi ke tempat Yusuf. Kata mereka kepada Raja Muda ini, mereka menyebutnya Raja Muda
kami mau membeli makanan Bapak Yusuf, Raja Yusuf. Terus Yusuf bertanya, ya kan, apakah masih ada uang atau ternak untuk membayarnya? Yusuf bertanya. Kata mereka, adik-adik mereka, kami hanya punya rumah dan tanah milik kami sendiri. Akhirnya mereka membayar makanan itu dengan menjual tanah mereka. Nah, Raja Mesir ini senang sekali dong, ya kan? Senang sekali pada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf ini pintar. Yusuf pintar sehingga harta kekayaannya semakin banyak. Dan karena hasil dari menjual ternak, makanan kan dikumpulin, yang ada pada waktu masa kelaparan, makanan yang ada itu di tempat Raja Muda Yusuf. Jadi orang pada datang nih, membeli makanan pakai uang, sudah habis uang, membeli makanan pakai menjual sapi domba ternak mereka, ya kan? Kambing mereka, dan terus mereka menjual rumahnya, tanahnya, supaya bisa mereka makan. Adik-adik apa berkat? Supaya mereka bisa makan. Tentu adik-adik apa berkat yang dikasih Tuhan, dari manakah semua kepintaran Yusuf? Tentunya lagi kakak katakan, tentunya dari Tuhan. Ayo adik-adik apa berkat yang dikasih Tuhan. Ayo adik-adik kita bersama-sama, Yusuf pintar. Karena diberkati oleh Tuhan. Kepintaran dari Tuhan disebut namanya hikmat. Adik-adik, Raja Mesir, adik-adik, kalau adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan, belajar dengan sungguh-sungguh, adik-adik juga akan pintar. Pintar seperti Bapak Yusuf. Ya kan, siapa yang memberikan kepintaran itu? Tuhan. Memberikan kepintaran itu, Tuhan memberikan hikmat pada manusia. Adik-adik berdoa, minta kepada Tuhan beri kepintaran agar dapat menolong orang lain seperti Yusuf. Ya, kalau adik-adik minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri hikmat, adik-adik diberi kepintaran, tapi jangan lupa belajar. Belajar karena Tuhan sudah memberi kepintaran, tinggal kita belajar belajar untuk mengasahnya, ya adik-adik berkat. Mungkin sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Adik-adik berkat, jangan lupa belajar dari Raja Muda Yusuf ini supaya kita menjadi anak-anak yang pintar. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini, adik-adik berkat. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan itu ada ibadah Zoom Aba Berkat. Oke, adik-adik Aba Berkat. Sampai ketemu minggu depan. Kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan Yesus baik. Sudah mengajari kami firman Tuhan tentang Yusuf. Tentang Engkau memberi dia kepintaran, mengajarkan kami adik-adik Aba Berkat menjadi anak-anak yang pintar karena Tuhan memberi mereka hikmat, kepintaran agar dapat menolong orang lain, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mungkin mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang, membantu orang tuanya menjadi orang-orang yang hebat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik Aba Berkat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.